anak yang harus diintervensi. Kemudian tahun 2022, tahun depan nih, mudah-mudahan bisa tercapai 22,49% target kita, sebanyak 2.462 anak. Tahun 2023 turun menjadi 17,99% atau 1.969 anak, dan tahun 2024 kita targetnya ini 13,99% dengan jumlah anak yang diintervensi 1.532. Kalau kita lihat ini cukup banyak anak yang harus kita intervensi kalau kita mengikuti target nasional. Untuk pendataan entry BPJS dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas ataupun dilakukan itu tidak hanya di Posyandu. Salah satu teman-teman kita melakukan bisa dari di Posyandu, bisa dari rumah, bisa langsung ke pelayanan kesehatan di Puskesmas. Jadi tidak terfokus kepada Posyandu. Kurang lebih 6 bulan kita Posyandu tidak bergerak dengan atau tidak berjalan dengan baik. Jadi artinya masih belum maksimal tahun 2020. Tapi nanti akan saya tampilkan 3 bulan, mohon maaf Bu Kepala Bapeda, Pak Bupati, nanti akan saya tampilkan capaian kita untuk 3 bulan triwulan pertama, Januari, Februari, Maret persen. Nah, artinya inilah kemauannya Pak Presiden. Lanjut. Nah, Bu, tadi saya hanya menyampaikan yang disampaikan Ibu tadi adalah program dari dari pemerintah Kabupaten Sanggau, termasuk Dinas Kesehatan, Kementerian State. Saya mengambil dari provinsi. Artinya kalau kita dari target itu adalah dari 28, itu capaian kita 32 termasuk tinggi. Nah, tapi tahun 2019 itu 27 target, 29,68. 2020 itu kita adalah 28,50. Nah, 26 targetnya, tapi tahun 2021 kita memang mentargetkan 25%. Ini kita samakan dengan provinsi. Yang merah, yang warna merah, yang jadi perhatian nanti kalau saya sampaikan per desa, itu nanti ada per desa. Per desa ini malah ada desa yang nol, tidak ada pendataannya sama sekali. Artinya di tahun 2020. Tapi kita lihat perkembangan nanti tahun 2021, 3 bulan, ada masih beberapa Puskesmas, yang 3 Puskesmas yang jadi permasalahan, yang data desanya masih nol. Petugas KPM kami, kader pembangunan manusia di desa itu tidak boleh memutuskan satu orang anak menderita stunting, karena keputusan itu hanya boleh diambil oleh petugas kesehatan yang dikomandoi oleh kawan-kawan kepala puskesmas. Jadi untuk hasil kinerja sampai Maret ini baru seperti ini pencapaiannya. Pelatihan sudah dilakukan pada Desember 2020. Desember 2020 kami maraton ke lokus-lokus kecamatan untuk melatih KPM, tapi baru seperti ini hasilnya. Dan pada saat ini kami masih menunggu dari Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi mengenai pelatihan-pelatihan selanjutnya dan juga kawan-kawan puskesmas. Ada beberapa persyaratan untuk pelaksanaan pencegahan stunting di tingkat desa. Salah satunya adalah membicarakan konvergensi stunting di tingkat desa harus dilaksanakan di rumah desa sehat, RDS. RDS ini bukan berarti satu bangunan, tetapi satu pojok untuk membicarakan stunting di tingkat desa. Bisa dipertemukan dengan para petugas kita. Nah, di Puskesmas juga harusnya punya tempat untuk mendiskusikan. Kalau itu belum tuntas, masalah. Mau nurun target kita, masalah. Kalian kasih lagi terus dengan orang yang mungkin salah, yang orang yang tidak dapat, yang tidak datang ke Posyandu, yang tidak pernah datang ke dinas, ke Puskesmas, yang tidak datang kemana lagi, yang desanya juga sama, dia mendatanya tetapi
tidak dilayani oleh puskesmas, sama saja. Orang yang tengah di ladang, berbulan-bulan dia tinggal di sana, tahu-tahu anaknya stunting, siapa yang tahu? Tadi data masalah menurut saya. Nah, ini data tahap kedua, membuat rencana aksi. Lebih baik kita bicara yang membumi. Kalau lihat presentasi kalian, menurut saya ada masalah soal koordinasi dan masalah soal data. Perbaiki itu. Kalau enggak. Oke, tadi saya melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan penurunan angka stunting di Kabupaten Sanggau, karena Sanggau secara nasional juga menjadi perhatian, menjadi lokus yang harus dilihat bagaimana nanti ya stunting kita menurun. Hari ini kan data kita 28% orang Sanggau ini masih stunting, khususnya balita dan juga ya, dari kondisi ini kan banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya salah satunya berkaitan dengan gizi. Lalu tentu harus ada intervensi untuk itu. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan kesehatan. Ya, bagaimana intervensi kesehatannya. Yang kedua tentu intervensi dukungan-dukungan dari ya bagaimana gizi itu bisa baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Salah satunya tentu unsur makanan yang tersedia. Kemudian juga bagaimana akses. Nah, akses ini kan berkaitan dengan kemudahan masyarakat untuk memperoleh gizi itu. Nah, tadi kita sudah bahas, ya kita harus ada perencanaan yang baik, termasuk soal data. Nah, ketika kita data tidak baik, ya tentu ini juga mempengaruhi dari hasil yang namanya kesimpulan apakah Sanggau ini berapa persen yang stunting. Nah, berikutnya ya tentu harus ada langkah-langkah yang strategis. Nah, stunting bisa dilihat, diukur lebih baik di tingkat masyarakat melalui posyandu salah satunya. Nah, Kabupaten Sanggau belum semua dusun punya posyandu. Nah, ini harus menjadi target kita. Ada 885 dusun ini harus kita dorong. Sementara ini kita baru hanya 600-an posyandu. Demikian juga sasaran yang paling strategis untuk mendorong agar stunting ini bisa cepat berubah adalah juga soal pendidikan anak usia dini. Di situ bisa kita melihat langsung ya kondisi anak-anak kita. Nah, kita juga punya PAUD yang masih terdaftar secara depodik, itu pasti 200-an lebih. Nah, berarti belum semua dusun. Nah, ini juga kita harus targetkan ada dusun. Walaupun tadi laporan dari Pak Kadis, bahwa sebenarnya kita sudah ada 400-an PAUD, walaupun yang 200-an itu belum terdata betul di depodik kita. Nah, ini harus jadi target. Nah, mengapa di PAUD ini kan bisa diintervensi apabila ditemukan anak-anak yang stunting. Di situ harus dilakukan monitor pertumbuhan mereka. Saya juga mendorong agar Dasawisma kita ini berperan, karena di Dasawisma inilah peran ibu-ibu banyak di situ ya. Ibu-ibu bisa mendorong untuk asupan makanannya, kemudian juga bicara soal stunting di internal mereka, banyak hal. Nah, jadi strategi berikutnya tentu ya data disempurnakan, OPD bergeraknya secara sinergi, ya tidak lagi memastikan bahwa lokus itu menyebarnya tidak fokus ya. Nah, sehingga kita juga menetapkan lokus yang berkaitan dengan stunting ini dengan faktor-faktor yang mendukung supaya stunting kita bisa berkurang. Salah satunya sanitasi, kemudian juga berkaitan dengan perumahannya, kemudian air bersihnya, makanan tambahan seperti juga pekarangan ya, pemanfaatan perkarangan. Nah, itu semua kita lakukan. Nah, target kita berharap, karena target nasional 2024 itu Indonesia 14% saja lagi yang stunting. Tapi ya Sanggau kita berusaha ikut bisa ke target nasional, walaupun saat ini kita sudah 28%, masih 88%, berarti masih cukup besar kita harus menurunkan stunting ini. Nah, saya berharap semua peran, termasuk CSR, ya dari perusahaan-perusahaan juga bisa membantu untuk bagaimana menekan stunting di kabupaten kita. Jadi sinergisitas lah yang kita rencanakan untuk bisa memastikan penurunannya cepat. Termasuk media ikut berperan bagaimana mempromosikan, menyampaikan kepada masyarakat, terutama para calon-calon pengantin baru, mereka harus paham. Ya, walaupun kita ada uang, kalau kita tidak paham soal gizi, itu juga mempengaruhi.
ya. Nah, tetapi ketika kita sejahtera sudah baik, ya harapan saya pemahaman soal itu juga baik gitu. Jadi memberi asupan gizi yang baik kepada anak-anak kita. Nah, untuk masyarakat kita yang miskin, nah ini yang perlu diintervensi juga. Ya, jangankan mereka berpikir gizi, ya untuk makan harian saja mereka sudah cukup sulit. Nah, makanya dinas sosial ini kan banyak program, termasuk PKH di dalamnya, ya termasuk juga data-data DTKS kita harus disempurnakan supaya ya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah ini semuanya mengacu kepada satu data. Ini harapan saya, dan itu sepertinya tadi sudah terakumulasi dalam aksi 2 ya untuk menurun angka stunting di Kabupaten Sanggau.